Mengejutkan Mawa. Sebut istilah menemukan jawaban dalam sebuah postingan di akun media sosialnya usai sang suami Insanul Fahmi meminta maaf. Ya, mungkin masih segar dalam ingatan kita pemirsa. Bagaimana dengan hati yang ikhlas dan raut wajah yang berbeda dari sebelum-sebelumnya Insanul Fahmi akhirnya resmi menyampaikan permintaan maaf khususnya kepada keluarga yang disampaikannya di hadapan awak media Insanul di momen yang lain, bahkan juga terpantau memunculkan kembali kenangan-kenangan manis dengan sang istri di akun sosial medianya. Foto-foto mesra tersebut kini kembali terpampang jelas dan menghiasi feed Instagramnya seakan menjadi simbol sebuah bentuk penyesalan dan upaya untuk merajut kembali benang yang telah putus. Lantas pemirsa, apakah unggahan terbaru Mawa kali ini adalah bentuk responsnya terhadap permintaan maaf sang suami Insanul Fahmi? Benarkah Madinah menjadi kota yang akhirnya membawa Mawa untuk merelakan hati dan membuka pintu maafnya? Atau malah kedamaian yang ditemukan Mawa di Madinah menjadi pertanda pintu maaf telah tertutup rapat bagi Insanul Fahmi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube. Pemirsa Intens Investigasi, di sela-sela ibadahnya di Tanah Suci, Wardatina Mawa memang terlihat beberapa kali mengunggah postingan yang ia unggah di akun media sosialnya. Dan salah satu yang mungkin masih menyisakan tanda tanya besar adalah Mawa dalam sebuah unggahan terbaru yang ia bagikan, diduga untuk merefleksikan dirinya pasca permintaan maaf terbuka dari sang suami Insanul Fahmi. Bukan dengan kata-kata penuh amarah atau kata-kata yang menyakitkan, Mawa justru memilih narasi tentang ikhlas, tentang kekuatan, dan tentang jawaban yang perlahan ia temukan. Ya Mawa di tengah keindahan hamparan kota Madinah yang menyejukkan hati, membagikan perasaan terdalamnya dalam video yang kurang lebih seperti berikut ini. Di kota ini, aku belajar mengikhlaskan. Tanpa harus mengerti maksud dari semuanya. Melihat dia tumbuh adalah pengingat bahwa hidup selalu punya alasan untuk kita bersyukur. Aku bersyukur atas setiap langkah kecil yang kita lewati bersama. Meskipun ada hari yang terasa berat. Ada doa yang kupendam dalam diam. Namun selamanya aku bisa melihatnya tersenyum bahagia. Aku percaya kita akan baik-baik saja. Di Madinah, hatiku perlahan menemukan jawaban, bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa tenang. Unggahan ini pun sontak menyentuh hati banyak warganet. Pasalnya banyak yang menilai Mawa tengah memilih berdamai dengan keadaan tanpa harus mengumbar luka dan tanpa harus menjelaskan segalanya. Sementara itu pemirsa, di saat unggahan puitis Mawa ramai menyentuh perhatian publik, yang tak kalah menarik adalah tim Intens Investigasi mendapati hal yang cukup berbeda diduga kembali menghiasi akun media sosial Insanul Fahmi. Seolah ingin mengetuk kembali pintu hati sang istri, Insanul Fahmi terpantau memunculkan kembali kenangan-kenangan manisnya dengan sang istri. Dan dari pantauan tim Intens Investigasi, setidaknya ada 3 foto yang kembali ditampilkan Insanul yang memperlihatkan kedekatan dan kemesraan mereka di masa lalu. Foto pertama menampilkan Insanul dan Mawa berdiri berdampingan, saling menggenggam tangan dengan senyum yang terlihat ringan dan hangat. Sementara di foto kedua, keduanya tampak berpose lebih santai di sebuah pusat perbelanjaan. Insanul merangkul Mawa dari samping, sementara Mawa terlihat bersandar dengan nyaman.
Yang lebih mengejutkan, Insanul juga tampak memunculkan kembali potret keduanya tampil dalam balutan busana pernikahan. 3 unggahan ini pun menuai beragam respons dari warganet yang menilai kemunculan kembali foto-foto tersebut sebagai bentuk refleksi, penyesalan, atau bahkan harapan untuk merajut kembali benang yang telah putus. Namun pertanyaannya pemirsa, apakah nostalgia ini cukup untuk menghapus luka? Mampukah membuat Mawa menerima permintaan damai atau restoratif justice yang diajukan Insanul? Di sisi lain pemirsa, terlepas dari semua hal yang dilakukan Insanul hari ini, fakta hukum justru bicara berbeda. Pasalnya, ditegaskan oleh pihak kepolisian yang memberikan update mengejutkan terkait permohonan restoratif justice atau perdamaian yang diajukan pihak Insanul. Menurutnya, sampai saat ini belum ada upaya pencabutan laporan dari pihak Mawa. Mawa malah sama seperti sebelumnya dengan tegas menolak permohonan restoratif justice dari pihak Insanul Fahmi. Dan terkait perkembangan penyidikan, polisi menyebut proses gelar perkara saat ini masih berjalan. Dan dengan ditolaknya permohonan restoratif justice tersebut membuat penyidikan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan bukti-bukti yang dianggap sudah cukup oleh penyidik. Pernyataan resmi dari Mawa akan mencabut laporan. Belum, sampai sekarang penyidik belum menerima itu. Seperti yang saya sampaikan selanjutnya kemarin, bahwa permohonan RJ ditolak oleh pelapor. Nah, sampai saat ini, sampai sekarang, penyidik juga belum menerima apakah ada perdamaian dari pelapor M terhadap terlapor ya. Sekarang penanganannya ditangani oleh Direktorat PPA Polda Metro Jaya. Ini adalah direktorat baru yang dibentuk oleh Polri khusus untuk menangani perkara-perkara perempuan, anak, dan kaum rentan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penanganan terhadap korban-korban, baik perempuan, anak, ini semakin terfokus, semakin berorientasi kepada perlindungan gender, sehingga kami yakinkan penanganannya akan lebih profesional. Selanjutnya akan ditangani oleh Direktorat PPA Polda Metro Jaya. Ada udah masuk gelar perkara atau apa sih Pak? Dalam proses tentunya dengan masukan tadi yang sebelumnya penolakan RJ tadi, tentunya penyidik akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, apakah perkembangan nanti akan ada perdamaian sampai sekarang belum, tapi tentunya ini akan menjadi langkah untuk penyidik menentukan langkah selanjutnya ya. Mundur sedikit ke momen sebelumnya pemirsa, hampir serupa seperti apa yang dituliskannya di media sosial, ketegasan Mawa semakin terlihat, terutama saat ditemui tim intens investigasi secara eksklusif. Beberapa waktu lalu Mawa menyatakan tak ada lagi ruang komunikasi dengan sang suami. Bahkan Mawa menegaskan hubungannya dengan Insanul pada saat pertemuannya kemarin pun benar-benar dingin dan hanya sebatas obrolan singkat. Selain itu, kembali dengan nada yang mantap, Mawa pun menegaskan dirinya telah menolak ajakan damai. Mawa tetap bersikukuh memilih jalan berpisah dari Insanul Fahmi. Dan putusan itu sudah bulat dan tidak bisa lagi diganggu-gugat. Tapi mungkin hubungan dengan suami bagaimana kamu? Kami nggak ada tektokan sama sekali, Kak. Maaf Kak, kalau minta maaf ya kamu. Izin Kak. Kemarin sempat ketemu juga sama Nan, gimana kamu? Iya, dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau sama kamu sendiri? Ya, aku Ada juga. Apanya adanya? Pelukannya Sempat kagak. ketemu atau sempat ngobrol? Ngobrol tapi aku nunduk gini. Tapi benar nggak ada syarat berdamai atau emang nggak mau berdamai itu gimana kamu? Aku udah nolak, Kak. Menutup pintu damai. Iya, nolak. Lalu pemirsa,
dengan sikap tegas Mawa yang menolak restoratif justice dan berbagai upaya Insanul diduga untuk kembali mendapatkan hati Mawa. Lantas sebelumnya, bagaimana pernyataan maaf yang disampaikan Ihsanul? Bagaimana respon Inara saat mendengar Ihsanul meminta maaf kepada Mawa? Benarkah Inara juga menyebut sempat meminta Ihsanul agar memperbaiki rumah tangganya lebih dulu dengan Mawa? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Kembali pada permintaan maaf secara terbuka yang akhirnya disampaikan Ihsanul Fahmi di akun media sosialnya. Ihsanul dalam video tersebut memang menyadari keputusan dan tindakannya telah melukai banyak pihak, terutama Mawa sebagai istri sah. Ihsanul pun menyampaikan harapannya agar pintu maaf masih terbuka dan Mawa berkenan memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsanul Fahmi. Melalui pernyataan ini, dengan segala kerendahan hati dan kesadaran penuh sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, Wardatina Mawa, beserta ibu dan ayah, juga keluarga besar tentunya yang sangat saya hormati. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kekhilafan dan kelalaian saya selama ini telah menorehkan luka yang cukup dalam. Saya sadar saya telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, serta menimbulkan kegaduhan yang membebani istri dan keluarga besar. Dari lubuk hati terdalam, saya mengakui penyesalan saya. Saya menyesal telah gagal menjaga amanah dan kehormatan rumah tangga kami. Saya menyesal telah membiarkan ego saya melukai banyak pihak. Saya paham, berjuta kata maaf mungkin tidak cukup untuk menghapus air mata dan rasa sakit yang telah timbul. Namun izinkan permohonan maaf ini menjadi langkah awal saya untuk mengakui kesalahan saya secara jantan, tanpa tapi dan tanpa pembelaan. Kepada Mawa, saya menghormati sepenuhnya apapun perasaan dan keputusanmu saat ini. Saya sadar butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan hati yang terluka. Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Berbeda dengan Ihsanul, Inara dalam kesempatan lainnya. Diduga sang istri siri Ihsanul, Inara juga sempat menyebut bahwa ia bukanlah pelaku perusak rumah tangga. Pasalnya, Inara mengungkapkan sejak awal ia sendiri tidak mengetahui bahwa Ihsanul ternyata sudah menikah. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Ihsan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Ya bukan berarti saudara Ihsan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya dan saudara Ihsan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu. Karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus
tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Inara juga menyebut sempat meminta Insanul agar memperbaiki rumah tangganya lebih dulu dengan Mawa, mengingat tidak ada unsur syar'i yang mendorong Insanul untuk menceraikan Mawa. Tak hanya itu pemirsa, Inara juga sempat meminta ketegasan keputusan Mawa segera, mengingat ia ingin segera meresmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Mau mensahkan pernikahan dengan Insan diresmikan sekarang. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Kalau berarti udah diobrolin atau gimana untuk pensahannya? Udah diobrolin dengan Insan atau bagaimana? Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Oke Bang, siap hidup berdampingan dengan Mawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap dari awal saya nggak mau. Sementara itu, pemirsa, di saat Inara Rusli mendesak sebuah kepastian demi meresmikan status pernikahannya dengan Insanul Fahmi, sebuah tembok hukum yang kokoh justru menghadang di depan mata. Benarkah ambisi untuk melegalkan pernikahan siri tersebut hanyalah mimpi belaka tanpa adanya restu dari istri sah? Pakar hukum Deolipa Yumara akan menguliti tuntas aturan undang-undang yang bisa menjerat posisi mereka. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Praktisi hukum Deolipa Yumara pun turut memberikan pandangannya dari sisi hukum terkait pernikahan siri Insanul Fahmi dan Inara Rusli merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa seorang suami yang hendak menikah lagi wajib memperoleh izin dari istri sahnya. Deolipa pun menegaskan tanpa adanya izin tersebut, maka pihak kantor urusan agama KUA tidak akan memberikan persetujuan untuk pernikahan Inara dan Insanul. Ditegaskannya lagi, jika izin tersebut harus berasal dari istri sah Insanul, yakni Wardatina Mawa. Lantas berikut pernyataan lengkap Deolipa Yumara. Ya kan kalau undang-undang nomor 1 tahun 74 undang-undang perkawinan kan syarat istri suami menikah lagi harus ada izin dari istri yang sah. Gitu. Nah, kemudian itu boleh menikah lagi di KUA dan didaftarkan di KUA sebagai catatan sipil KUA kan. Gitu. Nah, kasusnya Inara ini menyatakan nikah siri. Kemudian nikah siri di mana kita nggak tahu. Bagaimana siapa saksinya nggak ada yang tahu juga, tapi katanya kabarnya nikah siri itu setelah kepergok gitu. Jadi KUA ketika si Inara kemudian sama si Insanul mau mendaftarkan ya nggak bakal bisa, undang-undang melarang itu. Jadi KUA itu kalau dia mendaftarkan pernikahannya si Inara dengan si Insanul itu KUA-nya melanggar hukum. Jadi KUA harus tidak boleh melanggar hukum gitu. Jadi KUA pasti menolak apapun pendaftaran pernikahan dari si Inara maupun si Insanul yang tanpa izin dari Mawa. Nah, Mawa apakah mengizinkan? Jawabannya tidak. Berarti tidak akan pernah terjadi pernikahan yang sah berdasarkan undang-undang gitu. Nah,
hukumnya kalau kita pakai KUHP yang baru terjadilah perzinahan. Kalau KUHP yang lama juga begitu, perzinahan kan dikuatkan dengan KUHP baru yang tidak pandang bulu. Yang jelas ini kalau pernikahan tanpa izin dari istri yang sah ini kemudian tidak bisa dilangsungkan. Kalau terjadi hubungan intim atau hidup serumah antara istri suami dengan pihak ketiga tanpa izin istri yang sah, itu disebut sebagai suatu perbuatan yang hubungan intimnya sebagai pidana ya, perzinahan. Jadi terjadi itu. Jadi inilah yang sedang dihadapi oleh Inara dan Ihsanul. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.